Kalau bertobat, kesempatan memang kecil. Boleh kalau bisa bertobat. Yang tahu pertobatannya seperti apa Tuhan. Ya, bisa saja. Tapi kalau udah diseret-seret iblis dan segala macam, aduh, malah menghujat Tuhan bisa. Oke, Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran. cara perdamaian nama kata lain adalah saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu sangat penting bagi kita bersama. Kapan dan mengapa Anda dan saya tentunya ditegur dan dihajar Tuhan. Wow. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, Mengapa Anda atau saya, kita ditegur Tuhan secara pribadi, diajar Tuhan, tentu murid Tuhan yang ditegur dan diajar Tuhan.
No menghujat Tuhan. Catatan yang paling penting. No menghujat Roh Kudus. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak murid Tuhan belum memahami secara pasti teguran dan hajaran Tuhan. Masih rancu dengan nasib buruk, masih rancu dengan kutuk, masih rancu dengan hukum sebab akibat. Ya. Lalu kita juga akan mempelajari garis besar menghujat Roh Kudus. Mari kita bersama-sama mempelajari kebenarannya. Teguran dan hajaran Tuhan hanya pada murid Tuhan. Kalau bukan murid Tuhan atau bukan pengikut Kristus, bukan agama ya, bukan pengikut Kristus, nanti pada setelah kiamat akan dihakimi oleh Sang Anak Domba, oleh Dia juga. Tapi di bumi ini yang diperhatikan, dihajar, dicewek, ditegur, dihajar hanya murid-murid Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu Relakanlah hatimu, dan bertobatlah. ingat, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau enggak bablas nyawanya. Saudaraku yang kekasih, karena tujuan utama menegur dan menghajar adalah untuk menyelamatkan rohnya. Mengapa sih ditegur dan diajar Tuhan? Apa gunanya? Sangat berguna. Ya, sangat berguna. Kenapa? Apa yang menjadi hal sebab musabab sehingga seorang murid Tuhan atau pengikut Kristus ditegur dan dihajar Tuhan? Yang pertama, kesombongan dan megalomani iman. Kesombongan dan megalomani iman. Perhatikan, Tuhan Allah sangat menginginkan roh-roh manusia yang ditempatkan dalam tubuh alamiah manusia. Yakobus 4 ayat 5. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan dalam Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yes, saudaraku yang kekasih, mengapa? Karena memang roh-roh kita lah yang utama. Roh-roh kita di bumi kan untuk belajar, untuk digembleng, untuk diseleksi. Ya, tubuh alamiahnya sih mengalir aja, dipakai untuk belajar kebenaran-kebenaran. Maka saudaraku yang kekasih, roh kita adalah calon anak-anak Allah. Kalau tubuh alamiah kita boleh-boleh aja, baik calon pejabat atau cuman orang biasa, nggak penting. Yang penting rohnya. Sekali lagi, yang penting rohnya. Saudaraku yang kekasih, saya dan saudara sekali lagi adalah calon-calon anak Allah yang di bumi untuk menjadi memperjuangkan cita-cita ilahi menjadi anak Allah. Itu udah berkali-kali Pak Matius sampaikan sadar jati diri tersebut. Ya, perlu digarisbawahi, Tuhan membenci kecongkakan dan mengasihi manusia yang rendah hati. Ya, membenci kecongkakan dan mengasihi orang yang rendah hati. Kecongkakan, apa sih kecongkakan? Kecongkakan sangat angkuh, suka meremehkan orang lain, suka memandang rendah orang lain,
duduknya juga begini, berdirinya begini, ya. Sementara kesombongan ya hampir sama, hampir serupa, merasa dirinya lebih hebat, lebih kaya, lebih pinter dibanding orang lain. Dan hal itu akan menjadikan dirinya bermegalomania iman. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin. Engkau tidak dingin. Dan tidak panas. Tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Iya, suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Diafkir jadi murid Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan Aku diriku. telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat Sebetulnya engkau melarat. dan malang, Malang. miskin, Miskin. buta, Buta. dan telanjang. Telanjang itu yang de factonya. Ya kan? Merasa seseorang kaya, kalau iman itu merasa kaya, menganggap kekayaannya bukan berkat berasal dari Tuhan, tetapi asal usaha sendiri, hasil keringat. Yang kedua, merasa tidak kekurangan apa-apa, sehingga tidak perlu Tuhan, ya kan? Nggak perlu Tuhan dalam hidupnya, nggak kekurangan apa-apa, sehat, kaya, semua ada. Yang ketiga, manusia-manusia semacam itu tidak mau mawas diri, tidak pernah mawas diri. Bahwa sesungguhnya dirinya itu melarat. Melarat apa? Kosong harta surgawi. Melarat. Ya, firman mengatakan bahwa harta duniawi itu bisa dimakan ngengat dan tidak kekal. Saudaraku yang kekasih, melarat, malang. Saudara tahu besok apakah masih hidup apa tidak? Nggak tahu. Maka jangan sombong. Malang, bisa saja besok tertimpa nasib buruk karena masa lalunya yang direncanakan iblis dan roh-roh jahat, bisa kecelakaan, bisa musibah, penyakit. Ya, kalau kita mau diri, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan ngasih tahu. Tuhan akan ngasih tahu, hati-hati. Ya, besok pagi kalau mau pergi berdoa dulu dan seterusnya. Cari kebenarannya. Miskin buah ilahi. Udah dilahir baru ilahi, ya, megalomani iman, jadi miskin buah ilahi. Padahal di bumi ini yang dibutuhkan adalah buah ilahi untuk menjadi raja-raja ilahi. Jumlahnya kalau 5 ya 5 kota dan seterusnya. Buta, tidak memiliki apalagi memahami kebenaran. Buta. Yang terakhir adalah telanjang. Tidak memakai pakaian kekudusan. Tidak taat kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang kekasih,
tadi juga udah disebutkan kerja ilahinya pun asal-asalan. Gua pasti masuk surga. Surga udah di tangan kok. Ya. Makanya suam-suam kuku tadi. Sehingga dimuntahkan Tuhan. Saat murid Tuhan, perhatikan baik-baik. Saat murid Tuhan dimuntahkan sebagai murid, maka roh-roh jahat yang pernah tinggal dalam dirinya akan berbondong-bondong masuk, kembali membuat nasibnya lebih buruk dari semula. Matius 12, 43-45. Matius 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu. Kosong aktivitas ilahi. Bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Yes, masuk dan berdiam di situ. Wow. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Kita punya banyak kasus daripada ke keadaan semula. Kita punya beberapa kasus. Saudaraku yang kekasih, jabatannya naik tinggi, income-nya per bulan 30 juta, santuy. Suatu hari tiba-tiba sakit, masuk ke rumah sakit. 7 hari kemudian meninggal. Tanpa sempat bertobat. Saudaraku yang kekasih, tentu saja sesungguhnya sebelum dimuntahkan si murid Tuhan akan ditegur dan dinasehati. Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Membeli emas, mengumpulkan harta ilahi atau harta surgawi, agar engkau menjadi kaya dan mulai mentaati, menuruti perintah-perintah Sang Kristus. Lanjut. Dan juga pakaian putih. Tadi pakaian putih. Supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Iya, mempelajari dan memahami kebenaran-kebenaran, pokoknya yang jelas aktivitas ilahi, produktivitas ilahi di dalam kehidupannya. Itu dinasihatin tuh. Lanjut. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Supaya dapat melihat kebenaran-kebenaran ilahi. Kalau nggak bisa ditegur, dihajar Tuhan. Ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi biarkan dulu sama Tuhan. Ya, supaya orang itu mawas diri, merasakan kalau di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dibiarkan. Mungkin digebuk oleh roh-roh jahat yang kemudian mengambil kesempatan. Ya, saudaraku yang kekasih, agar apa? Agar si manusia, si murid Tuhan mau mawas diri, mau merendahkan diri, mau bertobat. Tentu saja jika teguran dan hajaran Tuhan tidak mempan, langkah pertama Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia
yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya, turutilah itu. Diajar Tuhan pun turuti. Terus? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kita memiliki beberapa kasus, banyak sebetulnya. Ya, orang itu sakit lalu koma. Pak Matius diminta datang, ya Pak Matius ngomong sama dia. Dalam keadaan koma, rohnya saja ngomong. Ada banyak yang kemudian bertobat, sempat bertobat, sehingga dia masuk ke Firdaus rohnya. Waktu meninggal beberapa saat atau hari selanjutnya misalnya. Nah saudaraku, yang lebih parah dari itu adalah murtad. Ya, jangan kira ya murtad itu pindah agama, bukan. Itu murtad religi, bukan. Hal yang lebih buruk dari kesombongan dan kecongkakan adalah hujat. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Perhatikan. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, Yes. dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, Yes. dan karunia-karunia dunia yang akan datang, Yes. namun yang murtad lagi udah mendapatkan segala sesuatu yang ilahi. Dan itu gak gampang saudara. Karena yang namanya kebenaran itu adalah fakta. Kita rasakan. Bukan teori. Bukan mazhab. Bukan pendapat. Lanjut. tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Yes, itu murtad. Ya, manusia-manusia baru atau murid-murid Tuhan yang baru-baru, tapi ada juga yang lama, yang tahu diri, yang tak tahu diri, ya, yang tak tahu diri. Ada banyak yang demikian, ya, dan tak tahu berterima kasih. Walaupun sudah mendapatkan aneka berkat ilahi, dapat kebenaran ilahi, kesembuhan, dipercaya melakukan karunia-karunia ilahi, dan seterusnya. Ya, bahkan pernah dipimpin Roh Kudus. Saudaraku, udah semi advance lah. Sudah memasuki menjadi murid Tuhan lah. Namun murtad lagi, menjadi sandungan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dan berlawanan dengan kebenaran yang diajarkan kepadanya, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kasih yang diterima, ya, yang Tuhan, dari Tuhan yang dirasakannya. Pernah kita bahas ya bagaimana seorang yang diampuni dosanya banyak sekali, ya, kemudian keluar dari kehidupan, masuk ke dalam kehidupan nyata, ketemu sama orang yang utang cuman nggak seberapa dibanding dengan pengampunan dosanya. Orang itu kemudian dia bilang, udah, mana bayar utangmu, kalau enggak saya masukin penjara. Nantilah saya lagi bayarin dulu, demikian yang gampangnya. Nanti dulu nyari duit dulu. Enggak.
Kalau enggak masuk penjara, akhirnya dilaporin ke polisi dan masuk penjara. Marahlah teman-temannya, lapor ke Tuhan. Ya Tuhan tahu, mereka melaporkan ulah orang yang sudah dilahir barukan, diampuni dosanya, disugestikan dari yang jahat, hutang mautnya dilunasin, dan banyak lagi. Nasib buruknya dia bereskan. Kemudian apa yang terjadi? Oke, kalau begitu saya serahkan kepada Algojo, kepada iblis dan roh-roh jahat, dan kembali mereka melakukan apa yang direncanakan sebelumnya. Roh itu masuk kembali dan menjadi lebih parah lagi nasibnya, dan alam maut menunggu dia. Oke, saudaraku yang kekasih, demikianlah orang-orang yang murtad. Saudaraku yang kekasih, Sang Kristus akan mengafkirnya sebagai murid Tuhan dan dibiarkan bernasib buruk, bahkan diseret iblis pun dibiarkan, bahkan dibiarkan kembali bernasib buruk, bahkan diseret iblis ke alam maut pun dibiarkan. Ya, kalau bertobat, kesempatan memang kecil. Boleh kalau bisa bertobat. Yang tahu pertobatannya seperti apa Tuhan. Ya, bisa saja. Tapi kalau udah diseret-seret iblis dan segala macam, aduh, malah menghujat Tuhan, bisa. Oke, saudaraku yang kekasih, maka pasca lahir baru ilahi, manusia-manusia yang baru lahir baru ilahi harus bertekun sungguh-sungguh untuk menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, sehingga tidak lagi menjadi memiliki karakter buruk, absintus, dan kenajisan yang menghalangi cita-cita ilahi rohnya, membahayakan dirinya. Yang terakhir yang sangat-sangat juga penting, menghujat Roh Kudus. Wow, ambil nafas dulu, mengerikan. Matius 12, 31-32. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Segala dosa dan hujat manusia tadi akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Banyak yang mengatakan, wah hati-hati, kita nggak boleh sembarangan ngomong Roh Kudus. Kalau sampean orang dunia juga nggak ada masalah. Pengikut Kristus juga bukan itu yang menghujat Roh Kudus. Apa itu, Pak? Hal yang paling berbahaya bagi setiap murid Tuhan. Yang menghujat Roh Kudus kok bukan orang murid, kecuali murid Tuhan nggak ada. Bisa aja menghujat, tapi bukan menghujat Roh Kudus. Tidak termasuk kategori menghujat Roh Kudus. Ya, sayangnya tidak banyak manusia yang memahami apa yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Murid-murid Tuhan juga banyak yang tidak paham. Padahal menghujat Roh Kudus hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan. Oke, saudaraku, kita tahu bahwa hadiah ilahi jasmani bagi seseorang yang lahir baru ilahi itu berjubel. Makanya nilai harganya kalau mau hargain sekitar 300 triliun rupiah. Kenapa? Dosanya diampuni, kejahatannya disucikan, surat hutang kepada iblis dilunasi Tuhan, nasib buruknya dicoret sama Tuhan, dan banyak lagi.
maka seharusnya si manusia baru harus totalitas mengabdi kepada Sang Penebus. Ya kan? Jangan cuma mengatakan aku umat pilihan, aku umat tebusan. 1 Korintus 6 ayat 21 sampai 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tubuhmu ada bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Catat itu. Tatkala si manusia bermegalomani iman atau yang murtad tadi, ya, ayat 1 dan ayat 2, masih ada pengampunan jika si murid Tuhan sempat bertobat. Namun tatkala si murid Tuhan mulai tidak bersama Tuhan, tadi kan Matius 12 ayat 30 kan, siapa yang bersama aku? Coba ulangi lagi, Matius 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai berai. Siapa tidak bersama aku, dia melawan aku. Itu hanya murid Tuhan yang bersama atau pengikut Kristus. Padahal si murid Tuhan sudah sampai pada titik mengasihi Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, ya kan? Sudah pada titik ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Makanya orang Taurat yang kita peranapi pun nggak termasuk orang yang memungkinkan menghujat Roh Kudus. Menghujat Tuhan masih bisa diampuni, menghujat Allah masih bisa diampuni. Lanjut. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Namun, apa alasannya menghujat Roh Kudus? Bisa saja yang pertama adalah keinginan tubuh alamiah atas kuasa dan kemuliaan dunia yang ditawarkan iblis. Ya udah ikut Tuhan kok, hidup saya miskin, saya kok nggak kaya-kaya, padahal memang Tuhan membiarkan dia tidak kaya. Kenapa? Kalau kaya malah murtad, malah megalomani iman, ya kan? Dibiarkan. Tapi malah nyamber tawaran iblis. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Nyamber. Wah, iblis mengatakan, "Sudah, ikut saya saja." Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian Ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata Ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Yes, lanjut. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Wow, tawaran luar biasa. Lanjut. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Mau kemuliaan, mau kuasa, silahkan. Mau yang mana? Mau jadi penguasa, mau jadi konglomerat, ku kasih. Wah, dalam bahasa Belandanya ngences, saudara. Ini yang menyebabkan kemudian menjadi penyembah iblis, tidak bersama aku.
12. Yang kedua, sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa, tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan. Ibrani 10 ayat 31. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. 12. Nanti ayat 26 sampai 31 baca sendiri. Tetap ukurannya tetap berlaku apa yang disebut ukuran kekudusan. Ya, ukuran kekudusan. Orang yang lebih tahu kebenaran akan dihukum sesuai dengan pengetahuannya. Yang tidak, dia udah mengetahui kok. Ya kan? Yang terakhir adalah menjadi nabi dan guru palsu. Ya, Matius 17 ayat 15 sampai 20 dibaca sendiri. Kesombongan metafisis namanya. Menjadi alasan si murid Tuhan mengambil alih merasa memiliki karunia. Ini penting ya. Yang pernah dipercayakan, didelegasikan kepadanya untuk dinyatakan. Padahal tanda dan karunia ilahi yang manapun adalah pekerjaan Tuhan. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja Dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Menyembuhkan orang dan lain-lain. Pak Matius, ribuan orang kata mereka bersaksi menyembuhkan orang, salah. Yang menyembuhkan Tuhan. Jadi Pak Matius bukan ahli penyembuhan, nggak ada. Beda dengan metafisis. Metafisis aku bisa menyembuhkan, iblis membuat aku bisa menyembuhkan, tidak bisa. Ya, saudaraku yang kekasih, kemarin ada persaksian bahwa teman kita yang muslim yang dipakai untuk menyembuhkan mamanya dan seterusnya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Bukan mantra. Terakhir, perhatikan. Bukan mantra dalam nama Yesus, tapi kehendaknya. Matius 7, 21 sampai 23 sebagai penutup. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan, apa, ulangi lagi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Yang di sorga. Yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Aku berbuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu Mengadakan juga. Banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu, hai mantrais, mantrais. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu semua pembuat kejahatan. Oke, ada beda antara metafisis dan ilahi. Kita berdoa, Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang sudah mengerti kebenaran ini. Mari meteraikan untuk anak-anakmu boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari dan memberitakannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Tuhan berkati. Salam.